Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama dari dugaan mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patraniaga dari tahun 2018 sampai 2023. Hari ini kita kan sudah melihat ada keterangan dari Direktur Utama PT Pertamina ya, Simon Alisius Mantiri, yang meminta maaf kepada masyarakat terkait dengan dugaan mega korupsi ini. Bahkan juga dari Presiden Prabowo pun memberikan statement bahwa kita akan tetap bersih-bersih, semuanya sedang diproses. Tetapi di tengah proses hukum dengan 9 tersangka saat ini, ada salah satu sosok yang juga sangat unik teman-teman, adalah dari Hotman Paris ya. Bang Hotman ini sudah sangat nyata dan juga tegas di sosial medianya mengatakan terkait dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang merupakan mantan komisaris utama PT Pertamina tahun 2019 sampai 2024. Bang Hotman ini mengkritik abis-abisan Ahok, katanya gini, kamu ini ngoceh sana-sini seolah-olah manusia paling suci, padahal sebagai seorang komisaris utama, kamu punya kewenangan. Terakhir aja katanya, pada saat kamu itu mengundurkan diri sebagai komisaris utama, kamu tidak ada tuh memberikan catatan kayak ada keberatan atau catatan khusus. Kamu mengundurkan diri begitu aja dengan bonus totalnya 4 tahun bekerja di sana. Itu pasti mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan miliar yang didapatkan Ahok ya teman-teman ya. Kamu tidak ada komplain, tidak ada apapun, tapi kamu malah bergabung dengan pasangan capres waktu Pilpres lalu di pasangan nomor urut 3, kemudian dia mengundurkan diri sebagai komisaris utama. Ya, ini sudah nggak bisa dipungkiri adalah bagian dari politik teman-teman. Coba kita simak dulu, adalah salah satu bagian statementnya Bang Hotman Paris yang aku lihat cukup unik. Aku tidak akan melihat gayanya ya, tapi aku melihat adalah apa yang disampaikan. Padahal ya, salah satu postingannya untuk Ahok nih ya, yang diposting Hotman Paris Official di Instagramnya, pesan untuk Ahok dengan gaya khasnya. Sekali lagi, kita tidak usah bahas gaya, tapi kita bahas apa saja yang disampaikan oleh seorang Hotman Paris. Ini adalah bagian yang pertama yang dikritisi untuk Ahok, teman-teman. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap seolah-olah kau manusia suci. Seorang komisaris menurut Bang Hotman ini bisa mendiskors ya direktur utamanya. Ya paling tidak mendiskors itu ya menahan dulu ya, tidak bisa melakukan berbagai macam kebijakan sampai dibawa ke RUPS ya, Rapat Umum Pemegang Saham. Tetapi kenapa tidak dilakukan oleh Ahok? Ada dua kemungkinan. Mungkin Ahoknya tidak tahu, atau dia Ahok sudah tahu, tapi karena mungkin dugaannya ada tersandra kepentingan dengan penguasa saat itu. Ini kan juga salah satu bagian yang ngebuat kita heran. Kalau Ahok tidak tahu sebegitu mega korupsi yang terjadi di anak perusahaan PT Pertamina, Hotman Paris bilang itu adalah salah satu bentuk kegagalan seorang komisaris utama. Kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Itu kan salah satu statement di sejumlah wawancaranya Ahok ya. Dan ini dikutip sama Hotman Paris. Sebenarnya tidak bermaksud untuk membela Ahok ya Bang Hotman ya. Menurut aku gini ya, kalau dikatakan bahwa kenapa Ahok baru teriak-teriak sekarang, bicara sana-sini sekarang, kita tinggal di Indonesia. Kita tahu keviralan itu berperan sangat penting dalam menegakkan keadilan. Bahkan ada yang bilang no viral, no justice. Kalau seandainya Ahok nih, aku melihat dari sudut pandang masyarakat awam. Kalau Ahok mengatakan hal-hal yang luar biasa, seperti dia katakan beberapa waktu terakhir ini dikatakan pada saat dia menjabat sebagai komisaris utama,
Apakah mungkin akan mendapatkan perhatian dari masyarakat? Media saat itu juga pasti sedang sibuk dengan topik yang lain terkait dengan Pilpres. Dan itu menurut aku akan menjadi salah satu langkah yang tidak baik bagi Ahok, dan dia bisa masuk penjara lagi. Ya, itu adalah satu pihak. Tapi di sisi lain juga yang dikatakan Hotman Paris, ada benarnya juga. Kenapa? Ya, kalau memang Ahok ngerasa sudah ada, nih ya, catatannya gini katanya Hotman Paris. Salah satu poin yang menurut aku juga bisa kita pertimbangkan. Katanya begini, kalau memang Ahok itu pernah mencurigai adanya dugaan-dugaan tindakan korupsi di PT Pertamina tersebut, atau bahkan pencampuran Pertamax yang harusnya itu RON 92 tapi dicampur antara RON 90 dan juga 88, ya terlepas itu diproses atau tidak, coba dibuktikan aja. Pernah tidak yang namanya Ahok itu melaporkan ke siapa dan buktinya mana? Apakah pernah dia membuat protes? Ini menurut aku adalah catatan yang disampaikan oleh Ahok juga di sejumlah wawancaranya, bilang begini, katanya, saya itu punya sejumlah catatan yang ada dugaan-dugaan, kecurigaan-kecurigaan yang dia yakin kalau ini disampaikan ke pihak penyidik atau berwajib akan mengantarkan banyak orang ke penjara. Nah, ini ditagih nih sama Hotman Paris. Mana buktinya? Pernah nggak ada catatan protes A, B, C, dan D? Jadi jangan cuma ngoceh sana-sini dan berandai-andai kalau cuma jadi dirut. Karena apa? Karena dia sudah menjadi seorang komisaris utama yang dia tuh punya yang namanya adalah kewenangan juga cukup tinggi di sana. Oke, aku tahu ini ada dua belah pihak yang pro dan kontra. Banyak yang kontra sama Bang Hotman. Katanya bagaimanapun juga Ahok itu at least walaupun terlambat tapi dia momentumnya tepat menceritakan semuanya sekarang. Karena memang kalau dari pihak Pertamina kan ya paling hanya menyampaikan bagian-bagian yang sifatnya kayak apa? Ya birokratif ya. Kayak hari ini kan Simon Alisius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina, dia meminta maaf ke seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dia bilang ini adalah ujian bagi kami. Kok bagi aku unik ya kalau dibilang ujian ya. Antara ujian atau azab. Karena kalau ujian itu kan artinya kita itu berusaha menghindari hal-hal yang tidak seharusnya kita ujian buat naik level. Tapi kalau korupsi seperti ini, menurut aku sih bukan ujian ya, tapi azab begitu. Karena ganjarannya dimasukkan ke penjara itu adalah konsekuensi, bukan ujian. Terus juga dari Direktur Utama PT Pertamina bilang, kami sudah ambil sampel dari sejumlah SPBU Pertamina di Jakarta, Bogor, Depok, dan juga Tangsel. Dan hasil uji kualitas BBM Pertaminanya ternyata sudah sesuai dengan standar. Dan kekhawatiran masyarakat terkait dengan Pertamax yang diduga adalah campuran antara RON 90 dan juga RON 88, yang harusnya Pertamax itu adalah RON 92, itu tidak ditemukan. Menurut aku sih ya terlambat ya. Kalau dicarinya sekarang ya di berbagai macam SPBU, aku yakin dengan pemberitaan sebegitu masifnya, SPBU juga nggak akan mungkin berani mengambil resiko menukarkan dengan sengaja seperti itu, karena keuntungannya pasti nggak bakal banyak buat SPBU, tapi resikonya bakal diberhentikan, ditutup, dan sebagainya. Begitupun juga sama, aku yakin dengan oknum-oknum pejabat di Pertamina sekarang lagi pada tiarap semuanya, karena lagi mendapatkan sorotan dari masyarakat. So, kalau sekarang dari Pertamina mengambil sampel nggak cuma di Pulau Jawa atau bahkan keluar Pulau Jawa, aku rasa sih cukup terlambat dan kemungkinan besar sia-sia karena oknum-oknumnya lagi pada tiarap semuanya. Nah, kemudian juga dari Pak Prabowo ini gimana nih? Karena kan sebagai seorang pemimpin di Indonesia yang bisa membongkar semua ini, menurut aku udah bukan lagi level kayak ya siapa lah Direktur Utama Pertamina, kayak udah nggak bisa lagi. Tapi Pak Prabowo yang benar-benar bisa ngebongkar ini semua. Ini statement dari Pak Prabowo pada saat ditanya sama wartawan, gimana Pak dengan kasus di Pertamina ini? Kok kesannya ada kayak keraguan gitu nggak sih? Keraguan ini apakah karena takut salah ngomong, takut nanti bakal ada efek domino, atau memang betulan ini sedang dilakukan mau diberantas semuanya? Ini cuplikan pada saat Pak Prabowo menjawab pertanyaan wawancara dari wartawan. Iya, lagi diurus itu semua, ya.
Lagi diurus semua. Oke. Lagi diurus itu semua. Kayak ada keraguan gitu loh. Biasa beda banget Pak Prabowo tuh biasanya kalau ngomong tuh tegas, berapi-api. Tapi ini ada aroma keraguan di sini. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kita akan membela kepentingan rakyat. Tidak bisa dipungkiri seperti statement dari Mahfud MD ya, mantan Menko Polhukam kita bilang bahwa Kejaksaan Agung tuh tidak mungkin berani sampai sejauh ini menetapkan 9 tersangka, baik dari pihak swasta dan juga dari pihak anak usaha Pertamina, kalau tidak ada dalam tanda kutip adalah izin dari Pak Prabowo. Jadi menurut aku dengan segala hormat, aku yakin sekali Pak Prabowo tuh benar-benar mau bersih-bersih, karena kalau nggak sampai viral seperti ini, nggak mungkin kalau tidak ada izin dari Pak Prabowo. Tapi yang dikhawatirkan juga sama seperti Ahok kan bilang ya, kalau sistem yang katanya e-katalog itu tidak benar-benar diaplikasikan, Ahok kan menduga ini sebenarnya cuma mau ganti pemain aja. Para pemain sekarang yang menjadi tersangka itu sistem korupsinya masih akan tetap ada, tapi pengen diganti yang lain lagi. Apakah seperti itu? Ya, I don't know. Nah, kembali menjawab statement dari Hotman Paris yang cukup tajam buat Ahok, ini aku coba cek teman-teman dari LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara Ahok di tahun 2025. Sejumlah media ini memberikan ulasannya, ternyata LHKPN-nya Ahok itu tahun 2025 ini sekitar 63,3 miliar rupiah. Wow, angka fantastis loh. Karena untuk kategori orang kaya raya, orang atas di Indonesia, itu kategorinya kalau dia itu sudah punya uang 1 juta US dollar atau sekitar 16 miliar rupiah sekian. Berarti Ahok sudah termasuk mungkin hanya 1% dari orang Indonesia yang kategori kaya raya. 63 miliar sekian adalah hartanya Ahok. Dan ini mayoritas dalam bentuk tanah dan bangunan yang berada di kawasan Bekasi dan juga Depok. Dan rata-rata adalah hasil dari usaha sendiri. Yaitu nggak masuk akal sih, karena 4 tahun Ahok menjabat komisaris utama di PT Pertamina, itu gajinya Ahok itu per tahun itu nggak cuma 1 miliar 2 miliar, tapi puluhan miliar, belum ditambah dengan bonus A, B, C, dan D. Jadi anggap aja kalau per tahun Ahok gitu ya, mendapatkan pendapatan pada saat dia di komut itu sekitar 30 miliar. 30 miliar kali 4 tahun dia menjabat, itu udah berapa? 120 miliar. Belum ditambah dengan tunjangan dan perintilannya banyak banget. Dan harta dia 63,3 miliar LHKPN-nya. Jadi ya mungkin sisanya adalah terhabiskan untuk biaya hidupnya atau yang lain-lain. Jadi memang kita nggak boleh kontra 100% dengan Hotman Paris ya, karena dengan gaji yang didapatkan Ahok puluhan miliar seperti itu, aku rasa kita juga bertanya-tanya nih, kita pengen lihat buktinya apa yang disampaikan Pak Ahok. Apakah betul Pak Ahok sudah protes, sudah ada kecurigaan, sudah berusaha melakukan ABCD sedemikian rupa? Coba dibuktikan, ditunjukkan catatannya, disampaikan kepada kejaksaan, karena itu menjadi salah satu langkah yang nggak cuma sekedar omong kosong belaka. Dan aku juga pengen tahu sih alasannya kenapa ya di BUMN kita itu, kalau aku lihat itu gaji-gaji segelintir orang yang level-level atas itu gila teman-teman. Per bulan itu ada yang 9 miliar, ada yang 3 miliar. Kok bisa gajinya sehebat, sedahsyat itu ya? Apakah kita BUMN-nya sudah menguntungkan seperti itu? Kalau kita kerja di perusahaan swasta, bolehlah kita punya atasan yang mungkin CEO-nya gajinya, kayaknya aku belum pernah sih menemukan CEO di swasta ya yang punya gaji sampai 10 miliar, 9 miliar. Ada sih mungkin, tapi pasti perusahaannya sudah menguntungkan sedemikian rupa. Ini BUMN di Indonesia, apalagi Pertamina, sering katanya rugi, dapat juga subsidi dari pemerintah. Masa level-level atasnya sampai gajinya puluhan miliar seperti itu? Aku rasa dari Pak Prabowo kayaknya harus mulai diotak-atik nih gajinya. Apakah nggak ketinggian begitu loh? Kalau aku sih iri ya, karena kan itu Pertamina itu juga, ya kalian tahu 25% APBN dari negara Indonesia tiap tahun itu kurang lebih ya, itu adalah untuk
BBM subsidi gitu, diberikan ke Pertamina gitu, dan ternyata sebagiannya itu malah dikorupsi juga. Jadi ya wajar kalau kita iri juga melihat mereka bergaji puluhan miliar rupiah seperti itu. Aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus mega korupsi di PT Pertamina ini, teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.